Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Kurniawan dari Prodi Teknik Informatika kelas 2D. Baik, di sini saya akan sedikit menjabarkan materi tentang pemrograman web. Di sini nanti akan ada 4 materi yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep dasar, yang selanjutnya adalah HTML dasar, HTML lanjut, dan juga CSS. Ya, baik, kita mulai pada konsep dasar tentang pemrograman berbasis web ini. Pemrograman di sini adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer sesuai dengan yang diinginkan. Yakni adalah kita mempunyai sebuah gambaran atau mempunyai sebuah keinginan untuk menciptakan sesuatu program. Nah, disinilah kita merealisasikannya, menulisnya, menguji apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan, memperbaiki bug atau memperbaiki error apabila memang di situ ada errornya, dan memelihara ataupun juga merawat dari kode-kode yang sudah kita buat ini, sehingga apa yang sudah kita inginkan ini tetap bisa terrealisasi, bisa kita implementasikan, dan juga kita di sini memelihara, ya, ini kita juga menjaga kode-kode kita dari virus ataupun juga dari bajakan dari luar, sehingga kita tetap bisa menggunakan program yang kita buat ini dengan sesuai dengan apa yang memang tupoksi harus kita gunakan, seperti itu. Baik, masuk ke program berbasis web, yakni program aplikasi yang digunakan dalam web. Ini program aplikasi yang biasa kita gunakan pada web. Contohnya seperti apabila kita menggunakan WhatsApp di desktop, kita dapat menggunakan WhatsApp di web. Inilah sebuah program yang berbasis web atau program yang kita gunakan pada web. Aplikasi web ini adalah memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web atau www, dan itulah mungkin aplikasi web seperti itu, memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web, seperti itu. Oke, baik. Cara membuat aplikasi web atau alur membuat aplikasi web, yakni merekayasa web server, kemudian menambahkan program di dokumen web. Program ini mengambil dari data ke basis data, ditampilkan di web browser. Ini alurnya seperti itu, okay. Terus memperkaya interaktivitas dokumen, ya, dan menambahkan program pada dokumen, seperti itu. Program memvalidasi data masuk pada form sebelum disubmit ke web server. Aplikasi berbasis web ini adalah sistem berbasis web. Aplikasi berbasis web, sistem yang dibangun dengan rekayasa web engineering, ya, diaplikasikan online melalui media internet. Web engineering yang diimplementasikan secara online menggunakan web internet. Oke, web engineering. Web engineering berarti teknik atau rekayasa web dalam bahasa Indonesia ini, ya. Web engineering adalah proses menciptakan pembentukan suatu aplikasi dengan prinsip-prinsip ilmiah, teknik manajemen yang baik, pendekatan disiplin, sistematis, dan untuk mengembangkan penerapan maintenance pemeliharaan, ya, web application atau aplikasi web berkualitas tinggi yang sukses. Web berkualitas tinggi dan sukses. Contoh aplikasi berbasis web, yakni aplikasi berbasis web chatting, sistem informasi, email, dan lain sebagainya. Keunggulan aplikasi berbasis web: platform independen, aplikasi dapat dijalankan dari SO, Windows, Linux, BSD, Mac, dan lain sebagainya. Tidak memerlukan install software untuk menjalankan aplikasi di setiap komputernya, dan aplikasi dapat dijalankan jarak jauh terhubung dengan internet, seperti itu. Adapun kekurangan dari aplikasi berbasis web ini adalah keterbatasan kecepatan internet, atau hal itulah akan menjadi, dengan adanya keterbatasan internet itu menjadikan respon aplikasi akan menjadi lambat, dan kemudian keterbatasan web browser untuk menampilkan. Itulah kekurangan dari web
aplikasi berbasis web seperti itu. Oke, baik. Mungkin browser-browser yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web ini adalah seperti Mozilla, Safari, Opera, Chrome, seperti itu, dan masih banyak lagi ya. Itulah sedikit gambarannya. Kemudian pengolah grafis ada seperti Photoshop, Corel, dan masih banyak lagi. Kemudian animasi mungkin menggunakan Background Flash, Smithfact seperti itu. Dan untuk web editor bisa menggunakan Notepad++, dan Dreamweaver, dan masih banyak lagi. Oke, baik, itulah jenis web. Dan di sini kita masuk ke jenis dan fungsi web. Jenis web ada katalog, e-commerce, e-learning, komunitas, portal, personal. Dan untuk fungsi dari web ini adalah sebagai alat komunikasi, informasi, entertainment, ataupun juga hiburan, transaksi, dan juga bisa digunakan sebagai ekonomi atau alat menunjang ekonomi, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi HTML dasar, yakni adalah Hypertext Max Language atau HTML, bahasa untuk mendeskripsikan web tag. HTML tag ini adalah keyword yang diapit dengan kurung lancip tag, seperti itu. Baik, sejarah HTML mungkin sedikit saya jabarkan. Pada tahun 1980 IBM membuat bahasa kode menggunakan teks dengan perintah formatan mengenai elemen dokumen. Bahasa menggunakan tanda tanya di markup language IBM dan Indonesia markup language. Oke, itu sedikit sejarahnya. HTML ini berisi HTML tag dan plain tag. Tujuan dari web browser, internet platform Firefox, Opera, Safari, dan lain sebagainya. Membaca HTML dokumen dan kemudian menampilkan tagnya. Oke, baik. Itulah sedikit gambaran tentang HTML, dasar tentang HTML seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya adalah HTML lanjut, di mana kita akan belajar tentang frame, from, dan juga elemen. Konsep frame ini adalah frame atau bingkai, salah satu fitur HTML yang masih dipertahankan hingga HTML versi 4. Inilah adalah bingkai yang masih dipertahankan hingga HTML versi 4. Frame ini adalah memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berisi sebuah tampilan dari file HTML. Dalam satu jendela browser dapat dibuka menjadi file HTML sekaligus. Oke, sintaks text frame. Oke, itulah sedikit gambaran tentang frame seperti ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke atribut frame example. Oke, masuk ke form. Oke, frame kemudian ke bingkai. Frame memperoleh data kepada user. Data itu nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya untuk mendapatkan suatu service yang disediakan. Gitu. Frame ini untuk memperoleh informasi dari kostum secara online, memperoleh flashback dari user mengenai website kita. Konsep frame ada atribut action, atribut target, atribut method, atribut autocomplete, atribut insert, atribut, dan masih banyak atribut lainnya. Oke, sedikit gambaran ya. Atribut action ini berfungsi untuk menentukan URL tujuan di mana data dari suatu form akan diakhiri lalu diolah ketika di submit, seperti itu. Oke, baik, lanjut. Kita masuk ke atribut target juga ini. Atribut method, berikut adalah atribut method. Itu atribut yang kita gunakan untuk mendefinisikan metode HTTP. Apa yang harus digunakan browser ketika mengirimkan data dari form, seperti itu. Oke, masuk ke materi terakhir, yakni adalah CSS.
CSS heading style heads. Oke, kita masuk ke pengantar CSS yakni ya teman-teman. CSS adalah case heading style set, teknologi yang memperindah halaman website kita, situs kita, untuk memperindah. Dengan CSS kita merubah jenis font, tampilan, warna di situs sesuai keinginan dan juga format ulang situs kita. Oke, CSS telah disediakan oleh W3C World Web Consortium, digunakan di web browser. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan dengan baik. CSS berguna untuk mengatasi keterbatasan HTML dalam mengatur format halaman website. Kenapa demikian? Apabila hanya menggunakan HTML ketika membangun website dengan beberapa halaman, Anda harus menulis tag untuk sebuah halaman HTML di semua halaman tersebut. Jadi dirasa untuk manajemennya nanti kurang baik, dan untuk jangka panjang itu kurang baik seperti itu. Keuntungan kita dalam menggunakan CSS ini adalah lebih lengkap daripada HTML. Untuk struktur warna pada CSS lebih lengkap dibandingkan dengan HTML. Sederhana dan juga efisien. Sederhana dan efisien gimana? Menghemat waktu pengembangan software. Nah, poin ketiga ini kurang lebih sama dengan poin kedua, sederhana dan juga efisien dan standar pengembangan website. CSS ini adalah standar pengembangan dari website seperti itu. Penggunaan CSS ini bisa kita gunakan dalam mengatur setiap aspek penampilan, memengaruhi semua elemen HTML, menulis inline, embedded, dan juga eksternal. Seperti itu. Tujuan hidup CSS ini adalah seorang konsen spesialis memiliki urusan lebih luas daripada media sosial. Pekerjaan ini bisa merancang dan membuat konten dalam bentuk video dari podcast seperti itu. Oke teman-teman, baik, di CSS ada beberapa seperti padding, border, dan juga margin. Padding ini digunakan untuk menentukan jarak komponen body ke bagian border dan ukuran jarak bagian dalam. Border ini garis tepi dari sebuah komponen, dan juga margin ini adalah ukuran jarak bagian luar atau jarak setelah border. Seperti itu. Itulah sedikit pengertian tentang padding, margin, dan juga border. Baik, kita masuk ke jenis-jenis internal CSS nih. Sedikit penjabaran tentang internal CSS, yakni adalah internal CSS dituliskan di bagian header file HTML. Fungsinya untuk menampilkan tampilan sebuah halaman. Contohnya, jika Anda ingin agar halaman memiliki latar biru dan teks ukuran 20 piksel yang berwarna putih, kode seperti di bawah. Ada kode-kodenya yang dapat kita gunakan untuk menampilkan tampilan seperti itu. Baik, untuk eksternal CSS sendiri, yakni adalah sesuai namanya ya, eksternal, luar. CSS adalah kode CSS yang diletakkan di luar dokumen HTML seperti file.css. Jenis CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan semua halaman website yang Anda tentukan. Jadi eksternal CSS berguna ketika Anda ingin mengatur tampilan beberapa halaman sekaligus. Baik, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas, dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian masih ada kurang dan sulahnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.